Cek sound teman-teman. Cek sound dulu ya, cek sound. Yang sudah bergabung jangan lupa kasih komentar. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon komentarnya ya. Ya, kita jadwal live malam hari ini adalah tentang doa dan zikir. Ya. Ya, silakan. Kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran seperti biasa ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya. Kita tadarus dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين Sadaqallahul azim. Para pemirsa jangan lupa tap-tap layarnya. Ya. Baik, teman-teman. Kita tema pada hari ini adalah menjadi insan yang bercahaya. Ya, menjadi insan yang bercahaya. Sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini ada doa-doa ya. Ada doa-doa di dalam mushaf ini. Yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Jadi teman-teman ya. Jadi ini ada hadisnya ya. Ada hadisnya. Ya gitu. Nah, gimana sih manusia bercahaya itu? Insan yang bercahaya, insan itu manusia. Ya, menjadi insan yang bercahaya itu memang tidak mudah. Selain harus membersihkan hati ya dari kotoran hati itu ya penyakit hati. Kemudian selain hati juga setiap panca indera juga harus dipergunakan dengan cara yang baik. Ya. Jadi kalau ingin menjadi insan yang bercahaya bukan hanya hatinya saja yang dibersihkan, tetapi memperlakukan seluruh panca indera kita ini dengan baik. Artinya ya panca indera ini jangan digunakan untuk maksiat, itu yang berat. Makanya saya pernah mendengar ceramah dari guru saya. Intinya adalah takwa itu kan secara pengertian itu kayak yang simpel ya.
menjalankan seluruh perintah Allah, kemudian menjauhi seluruh larangan Allah. Kayak yang simpel, tapi itu tidak mudah. Karena kita sebagai insan, sebagai manusia, itu ada potensi buruk dan potensi baik. Ya. Jadi yang bisa ngelakuin kayak gitu hanya malaikat menurut saya. Kalau manusia itu cukup berat, karena manusia nggak ada potensi malaikat nggak ada potensi buruk sama sekali. Nah, kalau kita hanya bisa berusaha. Makanya menjadi insan yang bercahaya, ya, itu harus menghiasi segala indera, panca indera yang ada di diri kita itu dengan hiasan-hiasan yang baik, tutur kata yang baik, melihat tontonan-tontonan yang baik. Ya, tangan digunakan dengan cara yang baik untuk kebaikan. Kaki digunakan untuk melangkah beribadah. Nah, itu berat banget teman-teman. Apalagi sudah zaman-zaman sekarang ini. Kita mau jaga pandangan tuh susah banget. Kita hanya bisa berusaha saja. Ya, gitu. Jika cahaya ini, maksudnya cahaya itu bukan berarti sinar lampu, itu bukan. Tapi segala kebaikan. Jadi cahaya itu adalah identik dengan segala kebaikan. Jadi manusia yang bercahaya adalah manusia yang baik, baik lahir maupun batin, gitu intinya. Sehingga dengan baik lahir batin itu akan memancarkan cahaya kebaikan. Ya, cahaya kebaikan itulah yang memberikan petunjuk bagi manusia lainnya. Nah, kalau kita sudah lahir batinnya baik, itu bisa memberikan petunjuk juga, ya, kepada manusia yang lainnya supaya tidak menjadi sesat. Ya, gitu. Jadi menjadi panutan gitu ya, seperti Rasulullah itu menjadi panutan manusia yang lain. Ya, gitu. Nah, kalau para ustadz, para kiai itu mengajarkan kepada kita untuk sama-sama mengikuti Rasulullah. Maka yang menjadi idolanya itu Rasulullahnya. Kalau para ustadz, para kiai itu mengajak karena mereka punya ilmu, mengajak manusia yang lain, mengajak orang lain untuk ngikutin Rasulullah. Apakah para ustadz dan kiai ini terjaga? Ya tentunya tidak terjaga seperti Rasulullah. Sama-sama belajar gitu. Maka yang diidolakan itu adalah Rasulullahnya. Ya gitu. Kebalikan dari cahaya adalah kegelapan. Ya. Nah, kegelapan ini identik dengan kejelekan gitu maksudnya ya. Gitu. Kejelekan itu ya ada kejahatan, ada kesesatan. Nah, manusia yang hilang cahayanya, yang tidak memiliki cahaya atau kehidupannya kehilangan cahaya dalam hidupnya, maka dia jauh dari kebaikan. Makanya kita sering mendengar sebutan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu masyarakat yang gelap. Maka kita sering mendengar begini ya. Marilah kita bersolawat kepada Rasulullah yang telah membawa manusia dari jahiliyah sampai kepada Islamiyah. Dari zaman kegelapan sampai zaman yang cahaya terang benderang. Itu bukan berarti cahaya lampu. Maksudnya adalah yang disebut kegelapan itu adalah keburukan, kejahatan, kesesatan. Nah, kemudian dibawa oleh Rasulullah, diajarkan kepada kebaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan cahaya. Ya, kegelapan itu ya jauh dari keimanan, jauh dari perilaku baik gitu ya. Gitu. Nah, kalau
kita sebagai masyarakat sudah terang benderang, bercahaya, artinya jauh dari kegelapan dalam perilaku, ya, insya Allah akan membawa berefek banget kepada negara kita. Nah, ini ada hadis doa agar menjadi insan yang bercahaya. Maksudnya apa? Agar menjadi insan yang berperilaku baik, gitu ya. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya dia pernah bermalam di sisi Rasulullah. Kemudian beliau bangun dan langsung bersiwak, kemudian berwudu. Kemudian beliau sholat witir dengan 3 rakaat hingga muadzin mengumandangkan azan. Maka beliau pun keluar untuk menunaikan sholat subuh seraya berdoa. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku, berilah cahaya dalam lisanku, berilah cahaya dalam pendengaranku, berilah cahaya dalam penglihatanku, berilah aku cahaya dari belakangku, dari arah depanku, dan berikanlah cahaya dari atasku dan arah bawahku. Ya Allah, berilah aku cahaya. Nah, ini boleh dibaca supaya ya sebelum subuh gitu ya, kita membaca doa ini supaya dalam keseharian kita benar-benar diberikan cahaya. Jadi dijauhkan dari perbuatan maksiat, dijauhkan dari kegelapan. Nah, ini semuanya disebut ya, hati, lisan, ya, pendengaran, kemudian pandangan, kemudian dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah, ya semuanya minta cahaya. Cahaya di sini adalah agar semua anggota tubuh kita, ya terutama hati kita, ini benar-benar dalam kebaikan. Nah, itu yang disebut dengan cahaya. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita semua menjadi orang-orang yang bercahaya, orang-orang yang memiliki cahaya terang benderang, bukan hanya memberikan cahaya kepada diri sendiri, tetapi bisa mengajak orang lain, ya, memberikan petunjuk, mengajak orang lain untuk maksudnya bukan hanya menerangi diri sendiri, tapi menerangi orang lain juga. Jadi bukan hanya kebaikan untuk diri sendiri, tetapi kebaikan itu ditularkan kepada orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dibaca doa-doanya, ya. Silakan kalau mau mushaf Al-Quran ini yang ada doa dan zikir, silakan lihat saja di di VT-nya ya, bagaimana cara mendapatkannya. Baik teman-teman, nampaknya kita cukupkan dulu. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.